Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat dengan judul Implementasi Smart Fish Feeder berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan Telegram Bot dan juga Blink untuk monitoring dan pengendalian pada jarak jauh. Untuk anggota kelompok sendiri di sini ada saya, Bintang Aisyah Lestari dengan NIM 15230388 dan juga ada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliki dengan NIM 15230389. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi dan juga implementasinya dari Smart Fish Feeder yang telah kami buat. Untuk materi sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maliki, dan untuk pengimplementasiannya akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Lintang Aisyah Lestari. Selanjutnya di sini ada latar belakang perkembangan teknologi IoT, Internet of Things memungkinkan perangkat terhubung melalui internet untuk melakukan monitoring dan kontrol secara real time. Kedua, kebutuhan sistem diperlukan sistem otomatis yang dapat memberikan pakan secara terjadwal serta dapat dipantau dari jarak jauh. Permasalahan pemberian pakan ikan yang masih dilakukan secara manual sering menyebabkan keterlambatan dan ketidakteraturan jadwal pemberian pakan. Solusinya Smart Fish Feeder berbasis IoT menggunakan ESP32 C3 yang terintegrasi dengan Blink dan Telegram Bot untuk monitoring dan kontrol pemberian pakan melalui smartphone. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, pemberian pakan masih manual. Pada umumnya pemberian pakan ini masih dilakukan secara manual oleh pemilik. Cara ini kurang efektif karena pemilik harus selalu berada di lokasi untuk memberikan pakan sesuai jadwal. Yang kedua, sulit memantau stok pakan. Pemilik ikan sering kesulitan mengetahui jumlah pakan yang tersedia di dalam wadah. Akibatnya pakan bisa habis tanpa disadari sehingga mengganggu proses pemberian pakan. Yang ketiga, tidak ada kontrol jarak jauh. Ketika pemilik sedang bekerja, bepergian, atau berada di luar rumah, mereka tidak dapat mengontrol atau memberikan pakan secara langsung kepada ikan. Yang keempat, belum optimal memanfaatkan IoT. Teknologi IoT sebenarnya dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan pengendalian jarak jauh. Namun, penerapan pada sistem pemberian pakan ikan masih belum banyak digunakan. Yang kelima, dibutuhkan sistem otomatis yang efisien. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem smart fish feeder yang mampu memberikan pakan otomatis, memantau stok pakan secara real time, serta dapat dikendalikan dari jarak jauh agar proses pemeliharaan ikan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, pengembangan Smart Fish Feeder berbasis IoT. Yang kedua, monitoring level pakan secara real time. Yang ketiga, implementasi Telegram Bot. Yang keempat, integrasi ESP32, RTC, OLED, servo, dan ultrasonic. Yang kelima, membuat sistem yang efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pengguna, mempermudah pemberian pakan ikan secara otomatis, monitoring pakan secara real time. Yang kedua, bagi pemilik ikan, yang pertama mengurangi resiko keterlambatan pemberian pakan. Yang kedua, mempermudah dan pengelolaan akuarium. Yang tiga, bagi pengembang sistem. Yang pertama, menjadi media pembelajaran dan implementasi teknologi Internet of Things atau IoT. Yang keempat, bagi akademisi. Yang pertama itu menjadi referensi pengembangan IoT di bidang perikanan. Selanjutnya di sini ada komponen. Yang pertama, ESP32 C3 Super Mini sebagai microcontroller utama untuk berfungsi mengendalikan seluruh sistem, memproses data sensor, serta menghubungkan perangkat dengan internet melalui Wi-Fi. Kedua, RTC DS1307 berfungsi sebagai penyimpanan
dan pengatur waktu sehingga pemberian pakan dapat dilakukan secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, OLED display digunakan untuk menampilkan informasi sistem seperti waktu, status alat, dan kondisi pakan secara langsung. Keempat, motor servo berfungsi sebagai aktuator yang menggerakkan mekanisme pembuka wadah pakan sehingga pakan dapat keluar secara otomatis. Yang kelima, sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mengukur jarak permukaan pakan di dalam wadah sehingga sistem dapat mengetahui level atau ketersediaan pakan. Yang keenam, buzzer berfungsi sebagai alarm atau notifikasi suara ketika terjadi kondisi tertentu, misalnya stok pakan mulai menipis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart atau alur sistem dari Smart Fish Feeder yang telah kami buat. Pertama-tama, ada inisialisasi ESP32, RTC, OLED, servo, dan juga ultrasonic. Selanjutnya, koneksi Wi-Fi. Nah, sebelum koneksi Wi-Fi ini, kita cek dulu koneksi Wi-Fi-nya. Kalau misalnya dia tidak berhasil, akan selalu mengecek si koneksi Wi-Fi-nya. Kalau misalnya dia berhasil, dia akan membaca waktu RTC dan sensor ultrasonik. Selanjutnya, menghitung level stok pakan. Setelah itu, menampilkan jam dan level stok pada pakan di OLED. Nah, selanjutnya itu level pakannya nih kurang dari 30% atau tidak. Kalau misalnya iya, maka buzzernya itu akan aktif atau bunyi dan mengirimkan notifikasi. Setelah itu, dia akan kembali ke inisialisasi ESP32, RTC, OLED, servo, dan juga ultrasonik. Kalau misalnya tidak, maka cek perintah pada Telegram. Nah, jadwal pakannya nih sesuai atau tidak. Kalau misalnya iya, maka servonya nih akan aktif dan mengeluarkan pakan. Selanjutnya, dia akan mengirimkan notifikasi pakan yang telah diberikan di notifikasinya itu masuk ke Telegram. Setelah itu dia akan kembali ke inisialisasi ESP dan lain-lain. Nah, kalau misalnya tidak, maka kita bisa cek perintah secara manual. Kalau misalnya ada perintah, dia akan aktif si servonya mengeluarkan pakan lagi dan mengirimkan notifikasi pakan telah diberikan pada Telegram. Notifikasinya masuk. Setelah itu kembali ke inisialisasi ESP32, RTC, OLED, servo, dan juga ultrasonik. Nah, kalau misalnya dia juga tidak, maka akan kembali ke inisialisasi ESP32, RTC, OLED, servo, dan juga ultrasonik. Nah, pada sistem kita ini, dia akan terus-menerus seperti itu kerjanya karena kita menggunakan sistem real time. Jadi tidak akan ada akhirnya. Selanjutnya, implementasi Blink. Pada platform Blink, kami menggunakan untuk memonitoring atau membuat jadwal. Kita di sini membuat 3 jadwal. Di sini terlihat ada jam, menit, dan juga porsi. Nah, yang dimaksud porsi di sini bukan maksud kayak seberapa banyak sih yang akan kita kasih makan ke ikannya nanti, tetapi porsi di sini seperti misalnya 1, 2, 3. Nah, 1 ini maksudnya bukan satu makanan yang nanti akan kita kasih, tetapi selama 1 detik, motor servonya itu akan berputar mengeluarkan pakan selama 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan seterusnya, seperti itu. Jadi, Blink ini untuk memonitoring si pakan ikannya. Selanjutnya, di sini ada implementasi Telegram Bot. Nah, Telegram Bot ini berbeda dengan Blink yang tadi. Kalau Blink yang tadi itu kan untuk memonitoring. Sedangkan Telegram Bot ini bisa mengirimkan perintah. Jadi di Telegram Bot ini kita bisa mengirimkan perintah secara otomatis maupun manual. Nah, kalau misalnya perintah secara otomatis, kita bisa membuat jadwal dulu. Terus juga nanti bisa menyesuaikan pakan ikannya tuh kita mau berapa detik si servonya itu berputar. Jadi misalnya kita men-set jam 8, nah nanti si servonya jam 8 akan berputar secara otomatis. Sedangkan yang secara manual kita bisa mengklik feed. Jadi saat kita mengklik feed, motor servonya dia akan berputar mengeluarkan pakan ikan. Nah, kita bisa menggunakan yang secara manual apabila diperlukan memberikan ikan di luar jadwal yang telah kita set sebelumnya. Nah, selain kita bisa setting otomatis dan juga manual, di Telegram Bot ini juga kita bisa mengecek level pakan ikannya, tersedia tuh stoknya berapa.
Jadi kalau misalnya dia di bawah dari 30% level pakan ikannya, maka si buzzernya itu akan berbunyi terus-menerus tanpa henti untuk mengirimkan notifikasi bahwa pakan ikannya itu harus segera diisi ulang. Kalau misalnya dia tidak diisi-isi, maka si buzzernya itu akan terus-terusan berbunyi, tidak berhenti. Nah, kalau misalnya dia sudah di atas dari 30%, maka buzzernya itu akan berhenti. Baik, selanjutnya untuk implementasi alat fish feeder yang telah kita buat. Nah, pertama-tama kita sambungin dulu kabel Type-C-nya pada laptop yang ada codingannya. Kita menggunakan Arduino. Selanjutnya, kalau misalnya dia itu sudah aktif, maka di Telegram akan mengirimkan notifikasi Smart Fish Feeder ESP32 C3 telah aktif. Nah, kita bisa klik start pertama-tama. Start, kita klik. Nah, dia akan muncul nih perintah-perintahnya yang bisa kita perintahkan pada Telegram bot. Untuk perintahnya sendiri di sini ada status. Status itu untuk mengecek jadwal yang telah kita buat. Lalu untuk set itu juga set jam. Lalu set 2 itu juga jam, set 3 juga jam. Karena ikannya ini kita setting 3 kali makan dalam sehari, jadi settingnya itu 3 kali. Dan untuk porsinya itu berapa detik servonya akan berputar. Kalau misalnya 3, maka servonya akan berputar selama 3 detik. Porsinya di sini juga ada 3, disesuaikan dengan jam yang telah ada juga 3. Jadi porsi 1 itu untuk set 1, porsi 2 untuk set 2, porsi 3 untuk set 3. Selanjutnya untuk level sendiri di sini untuk cek pakan ikan yang tersedia itu ada berapa pada tabungnya ini. Nah, kalau misalnya feed itu untuk melakukan manual. Kalau misalnya kita mau memberikan lagi makan untuk ikannya di luar jadwal yang telah kita set, kita bisa mengklik feed. Nah, di sini kita coba ya untuk mengecek status karena sebelumnya itu aku udah setting untuk jadwal dan juga porsi makan ikannya. Di sini kita kirimkan perintah status. Nah, dia langsung muncul nih di Telegramnya. Saat kita status ini diklik, dia muncul jadwal 1 itu jam 8 pagi, jadwal 2 itu jam 2 siang, jadwal 3 itu jam 6 malam. Lalu untuk porsi makan satunya itu 3, porsi 2-nya 1, dan porsi 3-nya 3. Nah, itu untuk status. Kalau misalnya kita mau melakukan feed, aku mau jelasin dulu untuk si yang udah kita jadwali. Nah, si servonya ini, motornya, dia akan berputar ketika jam tersebut, tepat jam tersebut. Jadi misalnya sekarang udah jam 8 nih, nah si motor servonya ini akan berputar secara otomatis mengeluarkan pakan ikannya ke dalam akuarium atau kolam ikan yang telah disediakan. Kita mau cek secara manual dulu ya, karena ini untuk otomatis belum ada jamnya, masih jauh. Kita cek di yang manual dulu, kita klik feed. Nah, dia akan mengeluarkan otomatis nih. Ya kan? Itu sekali. Jadi kalau feed itu dia hanya mengeluarkan selama 1 detik aja. Beda dengan si yang udah kita setting jadwalnya, mengeluarkannya itu sesuai apa yang kita mau. Jadi 3 detik, dia akan berputar selama 3 detik. Nah, ini ikannya langsung makan nih, makan ikannya keluar ya kan. Nah, kalau misalnya otomatis, bentar ya, aku cek dulu ini jam berapa di sini. 16.43. Nah, kita coba cek ya jadwalnya. Kita ubah 16.44. 16.44. Ini kita udah setting. Jadwal disimpan 16.44. Oke, kita tunggu. Nah, ini langsung keluar nih kan. Aku nggak mencet apapun. Selama 3 detik tadi aku udah settingnya. Dia berputar motor servonya selama 3 detik. Nah, kayak gitu kalau untuk yang otomatis. Jadi
Kita hanya nyeting, setelah nyeting kita tinggal nih mau aktivitas yang lain. Setelah itu bisa deh dia berputar secara otomatis sendiri. Berbedanya dengan si manual. Di sini kita ingin mencoba untuk yang setting jam dulu. Di situ kan terlihat jam itu 2.52. Kita mau setting itu jam set 1.02.53. Ini kita mau setting, kita kirim perintahnya. Nah, jadwal telah disimpan, kita tunggu. 585953. Nah, dia muncul tuh makannya otomatis. Kita coba lagi untuk yang manual. Nah, di situ keluar kan pakan ikannya secara otomatis. Kalau misalnya dia udah selesai ngasih makannya, maka akan muncul notifikasi feeding selesai, memberi makan ikannya selesai. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Yang pertama, Smart Fish Feeder berbasis IoT berhasil dirancang untuk pemberian pakan ikan secara otomatis dan manual. Kedua, ada ESP32C3 mampu mengintegrasikan seluruh komponen sistem sehingga dapat bekerja secara optimal. Ketiga, sensor ultrasonik dapat memantau level pakan secara real time. Yang keempat, ada billing dan telegram bot memungkinkan monitoring, notifikasi, serta pengendalian jarak jauh melalui smartphone. Yang kelima, sistem membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keteraturan dalam proses pemberian pakan ikan. Selanjutnya di sini ada saran. Yang pertama, penambahan sensor kualitas air seperti sensor suhu, pH, dan kadar oksigen untuk monitoring yang lebih lengkap. Yang kedua, menambah fitur penyediaan dan data agar riwayat pemberian pakan dan level pakan dapat tersimpan secara dianalisis. Yang ketiga, mengembangkan tampilan billing dan telegram bot agar lebih responsif dan mudah digunakan. Keempat, penambahan fitur notifikasi otomatis ketika stok pakan hampir habis. Kelima, pengembangan aplikasi mobile yang lebih interaktif untuk meningkatkan kemudahan pengguna. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai Smart Fish Feeder yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.